Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di pertemuan ketiga untuk mata kuliah statistik lanjut. Baiklah, materi untuk saat ini yaitu masih melanjutkan tentang distribusi sampling. Kalau kemarin itu kita mempelajari tentang metode sampling, alasan pemilihan sampling, atau secara teoritis. Nah, sekarang kita akan masuk ke distribusi sampling untuk contoh secara real, artinya sudah masuk ke tahap perhitungan. Semoga tidak membuat bosan karena banyak angka-angka yang akan kita temui nanti ya. Baik. Materi yang pertama yang kita bahas yaitu tentang penentuan sampel, yaitu pengambilan sampel dengan pengembalian. Lalu yang kedua, pengambilan sampel tanpa pengembalian. Nanti kita lihat apa beda antara dengan pengembalian dan tanpa pengembalian. Kemudian dilanjutkan dengan distribusi sampling rata-rata dan distribusi sampling proporsi. Coba kita lihat apa perbedaan antara keduanya. Untuk pengambilan sampel dengan pengembalian, karena ada kata dengan pengembalian, berarti apabila kita ngambil sampel dari suatu populasi, dia bersifat berulang. Jika misalkan kita sudah mengambil sampelnya A, kemudian kita ambil lagi sampel A lagi, bisa lebih dari satu kali karena sampelnya itu dengan pengembalian. Misalkan saya kasih contoh, katakanlah ada 3 jenis perlombaan matematika, misalkan perlombaan bahasa Inggris sama perlombaan olahraga misalkan. Nah, kemudian ketika mahasiswa yang telah mengikuti perlombaan matematika, dia bisa juga mengikuti perlombaan yang bahasa Inggris. Dia juga bisa mengikuti perlombaan untuk yang olahraga tadi. Jadi dia bisa berulang. Jadi dia bisa lebih dari satu kali pengambilan sampel. Nanti kita lihat untuk lebih jelasnya. Untuk sampel dengan pengembalian kita bisa menggunakan rumus N pangkat N, di mana N besar itu populasi, banyaknya populasi, lalu N kecil banyak sampel yang ingin diambil. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat contoh sebagai berikut. Misalkan saya punya populasi yang anggotanya adalah A, B, C, D. Berarti kita punya populasi dengan jumlah anggotanya 4. Nah, dari 4 anggota ini ingin diambil sampel sebanyak 2. Artinya bisa AB, bisa AC dan sebagainya. Tetapi di sini karena dengan pengembalian berarti kita menggunakan rumus yang tadi ya, N pangkat N besar, banyak populasi, pangkat N kecil, banyaknya sampel. Banyaknya sampel banyaknya populasi 4, yang ingin diambil sampel 2. Berarti 4 pangkat 2, yaitu 16. Apa saja sampelnya? Berarti bisa AA, artinya A terambil 2 kali karena dia bisa berulang. Untuk kasus yang berulang itu tidak semua
kasus bisa dengan pengembalian. Nanti kita lihat apa beda antara pengembalian dengan tanpa pengembalian. Kemudian bisa AB, bisa AC, AD, BA, dan seterusnya. Jadi ada sebanyak 16. Coba dilihat, AA, ada BB, ada CC, ada DD. Ini ciri khas bahwa populasi sampel yang diambil dari populasi ini itu dengan pengembalian karena dia berulang. Nah, bagaimana dengan pengambilan sampel tanpa pengembalian? Itu kebalikannya. Jadi bisa kita lihat dia kalau sudah terambil misalkan A seperti tadi ya, itu dia tidak boleh terambil lagi karena dia tidak dikembalikan. Jadi pengambilan sampel disebut tanpa pengembalian jika anggota populasi yang telah diambil tidak lagi dikembalikan atau tidak disatukan dengan populasi sebelumnya. Kita gunakan rumus yang berbeda, yaitu kombinasi dari N populasi dan N sampel. Jadi pakai rumus kombinasi. Bisa kita lihat contohnya, misalnya saya punya populasi sebanyak 5, yaitu A, B, C, D, E. Lalu ingin diambil sampel sebanyak 2. Berarti karena dia tanpa pengembalian, berarti kombinasi dari 5, 2. Atau 5 faktorial dibagi 2 faktorial dikali 5 kurang 2 faktorial. Ini rumus ini mungkin sudah familiar ya. Dipelajari kembali bagaimana menghitung rumus kombinasi. Apa saja sampelnya? Nah, sampelnya itu berarti AB, AC, AD, AE, BC, BD, BE, CD, CE, DE. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pas ya. Berarti ada 10. Oke, baiklah. Tadi telah kita pelajari apa perbedaan antara pengambilan sampel dengan pengembalian dan pengambilan sampel tanpa pengembalian. Sekarang kita lanjutkan dengan distribusi sampling rata-rata. Apa yang dimaksud dengan distribusi sampling rata-rata? Kalau kita lihat distribusi itu kan sebaran. Sampling itu sebaran dari data-data sampel. Tetapi karena ada kata-kata rata-rata, berarti bisa kita simpulkan distribusi sampling rata-rata itu adalah distribusi rata-rata sampel. Nah, mungkin bingung kalau mendengar pertama kali. Sekarang begini ya, misalkan ada kasus misalnya diketahui data ujian seorang mahasiswa. Katakanlah nilainya 70, 80, 90. Nah, ketika kita menghitung rata-rata data itu langsung dapat rata-rata hanya 1 kali. Karena mahasiswanya kan hanya diambil 1 kali. Berarti rata-ratanya tadi apa? 70 ditambah 80 ditambah 90 dibagi 3. Nah, sekarang bagaimana dengan distribusi sampling rata-rata? Berarti dia lebih dari 1 kali sampel. Itu untuk rata-rata pertama. Kalau ada terambil mahasiswa lagi, misalkan nilainya 50, 60, 70. Berarti kita dapat rata-rata lagi. Rata-ratanya 50 ditambah 60 ditambah 70 dibagi 3. Rata-rata yang pertama mahasiswa yang pertama tadi itu disebut katakanlah rata-rata pertama X bar 1. Kemudian sampel yang kedua disebut rata-rata X bar 2. Sehingga kalau kita nanti membuat distribusi samplingnya bisa lebih dari 1 rata-rata tergantung banyaknya pengambilan sampel.
Untuk lebih jelasnya mungkin kita bisa lihat contoh sebagai berikut. Misalkan contoh bisa kita lihat, diketahui populasi anggota-anggotanya ada 6, yaitu 2, 3, 5, 6, 8, 9. Lalu kita ingin mengambil sampel dari 6 buah populasi ini sebanyak 2. Nah, pertanyaannya, bagaimana distribusi sampling rata-ratanya apabila sampelnya dilakukan tanpa pengembalian? Kita ingat kembali rumus untuk tanpa pengembalian tadi menggunakan rumus kombinasi N besar dan N kecil. Sedangkan untuk yang dengan pengembalian N besar pangkat N kecil. Jadi karena soal ini tanpa pengembalian, berarti kita bisa menggunakan rumus yang kedua. Bisa dilihat untuk kasus tadi berarti kombinasi 6 faktorial dibagi 2 faktorial kali 6 kurang 2 faktorial. Dapatlah 15. Nanti bisa dihitung ya, bisa dihitung sendiri. Nah, apa saja 15 sampel tersebut? Jadi karena dia tanpa pengembalian, sampel pertama bisa 2 dan 3. Sampel berikutnya bisa 2 dan 5. Tidak boleh seperti yang tadi 22, 55, 33, tidak boleh. Kalau itu untuk yang dengan pengembalian. Karena tanpa pengembalian berarti 23, 25, 26, 28, 29, 35 dan seterusnya. Nah, dari sampel-sampel ini kita bisa menghitung rata-ratanya. Untuk sampel pertama kan 23, berarti rata-ratanya 2 tambah 3 bagi 2, terus saja. Yang kedua 2 tambah 5 bagi 2, terus ya. Sehingga rata-ratanya kan bervariasi. Coba kita lihat rata-ratanya banyak nih. Ada 2,5 hasilnya, ada 3,5, ada 4, ada 5, ada 5,5, ada 4, ada 4,5, 5,5, 6, 5,5, 6,5, 7, 7, 7,5, 8,5. Ini kan bervariasi, tapi ada yang berulang ya. Misalnya 7 ada 2 kali muncul rata-rata. Lalu misalnya apalagi ya, banyak 4 ada 2 kali. Nah, ini bisa kita buat dalam bentuk distribusi sampling rata-rata. Kalau ini kan belum berbentuk distribusi sampling. Mungkin waktu Anda mempelajari pada mata kuliah statistik dasar kan ada namanya distribusi frekuensi. Nah, kalau ini sebaran dari rata-rata. Jadi kita buat seperti berikut untuk lebih jelasnya. Oke, kita lihat untuk kasus tadi. Berarti rata-ratanya kita buat di kolom pertama X bar, bukan mu ya, karena ini sampel. Kita buat X bar. Kalau mu kan populasi. Nah, itu 2,5, 3,5, 4 dan seterusnya. F itu apa? Frekuensinya. Tadi rata-rata 2,5 hanya 1 kali muncul. 3,5 hanya 1 kali, 4 ada 2 kali, 7 ada 2 kali dan seterusnya. 5,5 ada 3 kali. Totalnya kan ada 15. Nah, probabilitas ini peluangnya ya, sebenarnya boleh ditulis, boleh tidak. Yang penting distribusi sampling rata-rata yaitu kolom 1 dan kolom kedua. Kalau mau ditambah probabilitas untuk meyakinkan bahwa apa yang dibuat distribusi ini benar. Kan probabilitas itu totalnya harus 1. Boleh. Dari mana 0,07 itu? Ya berarti 1/15 dan seterusnya. Bisa dilihat seperti pada tabel. Oke. Nah, selanjutnya bisa kita lihat bagaimana penggunaan dari rata-rata dan simpangan baku dari rata-rata sampel. Di sini untuk populasi terbatas ya. Jika N-nya N besar itu populasi, mu rata-rata populasi, tau simpangan baku populasi, kemudian
itu ada yang keliru ketik kayaknya ya, X bar sama dengan rata-rata sampel dan N banyaknya sampel yang dipilih. Nah, untuk kasus populasi terbatas itu bisa kita lihat bahwa mu X bar itu sama dengan mu. Kemudian ini untuk tanpa pengembalian. Untuk dengan pengembalian sama ya, mu X bar sama dengan mu. Tapi untuk tau X-nya berbeda. Nah, ini apa maksudnya? Jadi apabila kita ingin menghitung rata-rata dari rata-rata sampel, cukup menghitung rata-rata populasi. Ya, misalnya ya, ada seperti kasus yang tadi saja, itu populasinya ada 6. Lalu ketika kita ambil sampel, itu bisa 6 kombinasi 2, yaitu ada 15 sampel. Nah, dari 15 sampel tadi, kan dapat banyak tuh rata-ratanya, ada 15 kali rata-rata. Rata-rata tadi kita rata-ratakan lagi. Artinya dapat mu X bar itu adalah X bar 1 ditambah X bar 2 ditambah X bar 3 terus sampai X bar 15. Kita bagi 15, itu yang namanya rata-rata dari rata-rata sampel. Saya ulangi, mu X bar itu adalah rata-rata dari rata-rata sampel. Nah, hasilnya nanti itu sama persis dengan mu. Mu yang dimaksud ini rata-rata populasi. Cukup ditambah saja populasi yang awal tadi. Jadi 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah berapa ya tadi, itu ada 6 buah, kita bagi 6. Hasilnya sama dengan rata-rata dari rata-rata sampel. Jadi untuk rumus ini untuk memudahkan perhitungan. Jadi bisa kita lihat contohnya sebagai berikut. Sebelum ke contoh, saya tadi lupa untuk yang populasi tidak terbatas menggunakan rumus sebagai berikut. Apa beda populasi terbatas dengan tidak terbatas? Nanti bisa dilihat perbandingan dari N per N ya. Kita lihat nanti akan lebih jelas jika ada contoh. Oke, kita lihat misalkan ada contoh ya. Toko Indomaret memiliki 5 karyawan, di mana upah per jam dalam ribuan rupiah 2, 3, 3, 4, 5. Jika upah yang diperoleh itu dianggap sebagai populasi, maka tentukan rata-rata sampel dari 2 unsur. Maksudnya kita punya 5 populasi, ambillah sampelnya 2. Berarti nanti bisa karena ini tanpa pengembalian ya, berarti bisa 23, 23, 3 nya kan ada 2 kali tuh, 24, 25 ya, kemudian 34, 35 dan seterusnya. Yang tidak boleh berulang itu misalnya 22, 44, 55. Tapi kasus yang ini dia 3 yang di data kedua ketiga itu kan sama. Nah, kita lihat seperti apa hasilnya. Nah, kita lihat sebagai berikut. Oke, bisa kita lihat dengan menggunakan rumus kombinasi 52 diperoleh sampel sebanyak 10. Apa saja sampelnya? 23, 23. Ini kelihatannya berulang. Ini akibat dari ada data yang sama tadi ya, 3. Jadi dia 23, 24, 25, 33. 33 ini bukan dia berulang atau dengan pengembalian, tetapi data yang tadi itu muncul 2 kali. Ya, jadi ini memang sampelnya populasinya ada yang sama. Oke, bisa kita lihat penjelasannya. Jadi karena tadi ada
10 ya. Berarti sampel pertama itu tadi kalau tidak salah 2 dan 3. Berarti rata-ratanya 2 tambah 3 bagi 2. Makanya dapat 2,5. Kemudian sampel kedua juga tadi 2 dan 3. Maka dapat rata-ratanya 2,5 dan seterusnya sampai sampel ke 10 ya, yaitu 4 dan 5. Berarti kan dibagi 2. 4 tambah 5 9 bagi 2 4,5. Nah, pertanyaan kedua bukan rata-rata sampel. Kalau yang pertama kan rata-rata sampel. Pertanyaan kedua, rata-rata dari rata-rata sampel. Nah, kalau rata-rata dari rata-rata sampel sebenarnya berarti 2,5 ya, rata-ratanya ini semua yang A tadi. Kita rata-ratakan yang A. 2,5 ditambah 2,5 ditambah 3 tambah 3,5 tambah 3 tambah 3,5 tambah 4 tambah 3,5 tambah 4 tambah 4,5 dibagi 10. Ini akan tidak efisien apabila sampelnya banyak. Misalnya sampelnya sampai 100 misalkan. Nah, itu kita pakai rumus yang tadi. Ternyata rata-rata dari rata-rata sampel cukup menghitung mu-nya saja. Mu-nya itu data asli populasinya ya. 2 tambah 3 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dibagi 5. Karena datanya ada 5. Hasilnya 3,4. Boleh dicek nanti apakah benar hasilnya 3,4. Silakan dicek. 2,5 tambah 2,5 yang tadi ya, tambah 3 dan seterusnya dibagi 10 sama hasilnya. Nah, kemudian simpangan baku dari rata-rata sampel itu juga cukup menghitung tau X bar sama dengan tau per akar N dikali akar N min N per N min 1. N itu banyaknya populasi, N kecil itu banyaknya ukuran sampel. Tau ini rumusnya kan pernah dipelajari di statistik dasar ya. X min X bar kuadrat ya, sigma apa itu? Sigma akar dari sigma X min X bar kuadrat per N. Mungkin bisa dilihat catatan waktu di mata kuliah statistik dasar. Nah, ini saya bilang tadi ini sudah mulai perhitungan, sudah mulai boring. Makanya untuk mata kuliah ini, untuk pertemuan yang ketiga ini tidak banyak tugas, tapi ada tugas kelompok saja. Baik, untuk materi terakhir yaitu tentang distribusi sampling proporsi. Kalau yang tadi pusat perhatian kita itu pada distribusi sampling rata-rata, itu adalah rata-rata dari suatu populasi atau sampel. Kalau yang ini kita melihat dari proporsi. Jadi apa itu proporsi? Misalnya persentase ya. Dia kita tidak bisa menghitung rata-ratanya. Misalkan seperti kebiasaan, suka menulis, suka membaca. Rata-ratanya kan nggak mungkin suka menulis ditambah suka membaca dibagi 2, nggak bisa. Lain dengan kalau dia angka ya. Kalau ini kan dia bersifat berapa persentase yang suka membaca misalkan. Kemudian berapa proporsi yang suka membaca. Kalau yang suka membaca itu misalkan 2, lalu yang tidak suka membaca misalnya 1, berarti kan proporsi yang tidak suka 1/3, yang suka 2/3. Nah, seperti itu. Tapi tidak, yang menjadi perhatian kita bukan pada rata-ratanya. Misalnya seperti proporsi banyak mahasiswa laki-laki, proporsi banyak mahasiswa perempuan, kan nggak bisa tuh dihitung rata-ratanya. Masa rata-ratanya 5 perempuan ditambah 10 laki-laki dibagi 2, jenis kelaminnya apa nanti, kan jadi bingung. Masa jadi banci. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, bisa kita lihat contoh sebagai berikut. Misalkan populasinya ada 6 ya, 3 diantaranya perokok, berarti 3 bukan perokok.
lalu ingin diambil sampel sebanyak 3 tanpa pengembalian. Tentukan distribusi sampling proporsinya. Saya ulangi, populasi tadi misalkan A, B, C, D, E, F misalkan, atau A, B, C, KLM. Berarti A, B, C itu yang pertama perokok 3 orang, KLM bukan perokok. Kan bisa saja terambil 2 yang perokok misalnya, 1 yang perokok. Kalau kita ambil 3 kan, bisa 1 perokok, 2 perokok, bisa perokok semua 3-tiganya, 0 yang bukan perokok. Bisa kebalik, 0 yang bukan yang perokok, 3 yang bukan perokok. Jadi ini kita bisa lihat kombinasi 63 yaitu ada 20 kemungkinan. Misalkan, nah seperti kita ketahui 20 ya hasilnya. Berarti bisa kita buat ABC, ABK, ABL, ABM. ABC itu maksudnya berarti perokok semua ya. Kan tadi ABC perokok, KLM bukan perokok. Kalau ABK 2 perokok, 1 bukan. Kalau ABL 2 perokok, 1 bukan, dan seterusnya. Kalau KLM semuanya bukan perokok. Oke, bisa dilihat rumus untuk menghitung rata-rata dan simpangan baku dari proporsi sampel. Mirip dengan yang tadi, tapi ini hanya untuk kasus proporsi ya. Di sini ada P, proporsi kejadian sukses, Q, proporsi kejadian gagal. Apa maksudnya? Misalnya P perokok, berarti Q yang bukan perokok. Kalau misalnya P suka membaca, berarti Q yang tidak suka membaca. Seperti itu kira-kira ya. Nanti bisa kita lihat. Oke, misalnya contoh sebagai berikut. Bisa dilihat ada 6 karyawan yang tidak senang membaca ada 3, lalu yang senang membaca ada 3. Misalnya ABC senang membaca, XYZ tidak senang membaca. Dari 6 karyawan ini, itu ingin diambil sampel sebanyak 4. Hitunglah banyak sampel yang mungkin, lalu distribusi sampling dan rata-rata simpangan baku dari sampling proporsinya. Bisa kita lihat seperti berikut. Nah, bisa kita lihat dengan menggunakan rumus tanpa pengembalian, maka diperoleh 15 buah sampel. Apa saja 15 itu? Ya, kemungkinannya kan bisa 1 senang membaca, 3 tidak senang membaca. Bisa karena diambil 4 ya. 2 senang membaca, 2 tidak senang membaca. 3 senang membaca dan 1 tidak senang membaca. Tidak ada kemungkinan yang lain. Atau kalau kita buat 4 senang membaca kan tidak masuk akal, karena yang senang membaca kan hanya ada 3. Jadi kita kombinasi dari 3-1, maksudnya 3 yang senang membaca diambil 1. 3 berarti 3 yang tidak senang membaca diambil 3. Seperti itu ya. Ini rumus kombinasi dan seterusnya. Bisa dilihat untuk tabel distribusi samplingnya sebagai berikut. Di sini kita buat X-nya yang senang membaca. Boleh nggak yang X-nya tidak senang membaca? Boleh. Ya, cuman untuk perhitungannya kalau kita buat X senang membaca, lalu N jumlah sampel tadi kan banyak sampel yang diambil itu 2 ya. Maka distribusi samplingnya bisa kita lihat. Apa yang dimaksud dengan X sama dengan 1? X sama dengan 1 itu yang tadi senang membaca 1. Lalu 3 tidak senang membaca, TS ya di situ. Berarti proporsinya itu berarti 1/4. Karena sampelnya kan 4. Kemudian X sama dengan 2 itu maksudnya 2 yang senang membaca, 2 yang tidak. Jadi X di sini senang membaca ya, berarti proporsinya 2/4.
ada 9 frekuensi. Maksudnya tadi yang banyaknya sampel yang terpilih 2 senang membaca, 2 tidak. Mungkin bisa dilihat dari sebelumnya ya. Jadi bisa 2 senang, 2 tidak. Bisa misalnya A, B, X, Y. A, B, Y, Z kan 2 senang, 2 tidak. Nanti bisa dilihat. Oke, pertanyaan selanjutnya, proporsi populasi untuk yang senang membaca. P sama dengan setengah ini karena ada 2 kemungkinan, senang membaca dan tidak senang membaca. Berarti senang membaca P-nya setengah. Kalau Q tidak senang membaca, P-nya juga setengah. Ya, sama dengan melempar 2 dadu. Jadi mirip seperti itu. Bisa dilihat kenapa mu P sama dengan P, karena rumus yang tadi kita langsung menghitung dari data aslinya. Ya, mu P sama dengan P sama dengan 0,5. Tidak perlu menghitung tau proporsi dari rata-rata. Langsung masukkan ke rumus ini seperti yang tadi, seperti menghitung yang distribusi sampling rata-rata. Oke, baik, demikianlah materi untuk pertemuan ketiga ini, mata kuliah statistik lanjut. Untuk lebih memahaminya, saran saya silakan ditonton videonya lebih dari 1 kali, jangan hanya sekali. Sekali saja saya rasa tidak belum tentu ya bisa dipahami. Bisa juga diambil dari materi buku-buku yang kalian punya, silakan. Karena ini materi sudah mulai keperhitungan, jadi mungkin sudah lumayan ya, dibanding yang kemarin mungkin ya udah lebih butuh ekstra belajarnya. Karena ini pembelajaran daring, diskusi kelompoknya mungkin nanti silakan dibagi sendiri ya, ada berapa orang, misalkan saya bagi 6 kelompok. Saya lupa nih berapa mahasiswanya. Nah, ini untuk tugas kelompoknya itu ada 3 kasus, bisa diselesaikan ya, nanti kita lihat seperti itu. Oke, ini untuk kasus pertama, bisa didiskusikan nanti ya. Untuk kasus kedua, itu distribusi sampling rata-rata, bisa juga didiskusikan, ada 1 soal. Ini untuk kasus ketiga, yaitu distribusi sampling proporsi. Silakan didiskusikan secara kelompok. Ini karena dia lumayan materinya banyak, jadi mungkin bisa dikerjakan bersama-sama. Nanti yang dikumpul hanya laporan kelompoknya saja. Itu paling lambat 3 hari ya dari jadwal kita perkuliahan. Silakan. Baiklah, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.